Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Vila Aulia, bisa dipanggil Renata, dengan NIM 14324000055. Saya kelas A, Teknik Sipil. Next, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan macam-macam fungsi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang konsep fungsi. Konsep fungsi sendiri adalah salah satu konsep yang paling mendasar dalam matematika. Di dalam kalkulus, konsep tersebut memegang peranan yang amat luas. Sebuah fungsi adalah suatu padanan atau kaitan antara dua himpunan tidak kosong dinamakan daerah asal, domain atau daerah definisi, singkatan dengan DF, dan daerah hasil, range atau nilai fungsi, atau tujuan disingkat dengan RF, dan kodomain adalah daerah kawan. Hubungan tersebut memadankan tiap elemen dasar asal atau satu dan tidak lebih dari satu elemen daerah hasil, sedangkan setiap elemen daerah hasil berkaitan dengan paling sedikit atau satu elemen daerah asal. Next. Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B, suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan turut, rumus, diagram panah, atau diagram kartesius. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi F sama dengan A ke B. Saya akan memberi contoh bagaimana cara mempresentasikan suatu fungsi. Saya akan menggunakan tabel nilai. X sama dengan daerah asal dan Y sama dengan daerah hasil. Misalnya, saya ambil daerah asal adalah 0, 1, 2, dan 3. Maka hasilnya adalah 2, 4, 6, dan 8. Dan ini adalah yang dinamakan fungsi. Saya akan memberikan contoh jika bukan fungsi. Maka X sama dengan daerah asal dan Y sama dengan hasil, maka 0, 1, 1, 2. Hasilnya sama. Ini bukan fungsi karena di sini daerah asalnya itu harusnya 0, 1, 2, 3. Tapi di sini 0, 1, 1. Ini berarti bukan fungsi. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi injektif. Fungsi F sama dengan A ke B disebut fungsi satu-satu atau fungsi injektif apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan dengan dua elemen yang berbeda di B. Jadi, bisa dikatakan kalau F sama dengan A ke B adalah fungsi injektif apabila A tidak sama dengan B, berkaitan F dalam kurung A tidak sama dengan F dalam kurung B. Atau ekuivalen jika F dalam kurung A sama dengan F dalam kurung B. Maka akibatnya adalah A sama dengan B. Saya akan memberikan contoh fungsi injektif. A sama dengan saya ambil sampel 1, 2, dan 3. Dan B sama dengan A, B, dan C. Maka F sama dengan A ke B dalam kurung 1A, 2A, dan 3B. Mengapa? Ini karena di A akan diperletakkan dua elemen yang berbeda di B. Karena itu hasilnya 1A dan 2A. Seperti itu. Next. Fungsi surjektif. Fungsi F sama dengan A ke B disebut fungsi kepada, fungsi untuk atau fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terhadap paling tidak suatu A kecil dalam kodomain A besar. Sehingga berlaku F dalam kurung A sama dengan B. Dengan kata lain, suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan kisarannya atau range. Saya akan memberikan contoh lagi. 1, 2, 3. Sama seperti yang awal. Dan B, A, dan B.
Maka F sama dengan A ke B, hasilnya adalah 1A dalam kurung, koma, 2A, dan 3B. Ini adalah contoh fungsi surjektif. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bijektif. Fungsi F sama dengan A ke B disebut fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi itu fungsi bijektif jika dan hanya jika untuk sembarang B kecil dalam kodomain B besar terdapat tepat 1A dalam kodomain A besar. Sehingga F dalam kurung A kecil sama dengan B kecil. Dan tidak ada anggota A besar yang tidak terpetakan dalam B. Dengan kata lain, fungsi bijektif adalah sekaligus injektif dan subjektif. Saya akan memberikan contoh lagi. A, B, dan C. Maka F sama dengan A ke B, hasilnya 1A, 2B, dan 3C. Mengapa? Karena sekaligus injektif dan surjektif. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi konstanta dan fungsi linier. Yang pertama yaitu fungsi konstanta atau fungsi tetap. Suatu fungsi f sama dengan a ke b ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konsta apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c. Dinamakan c bilangan konstanta, di mana c adalah bilangan konstan. Saya memberikan contoh. Maka fx sama dengan konstanta ke fx sama dengan, contohnya yaitu misal fx sama dengan 5. Kemudian adalah fungsi linier. Suatu fungsi fx disebut fungsi linier apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstan, dan grafiknya berupa garis lurus. Maka fungsi linier adalah fx sama dengan ax plus b. Contohnya adalah fx sama dengan 3x plus 5. Oke, next. Kemudian adalah fungsi identitas dan fungsi kuadrat. Yang ketiga ada fungsi identitas. Fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun koordinatnya sama. Maka fungsi identitas adalah fx sama dengan x ke f5 sama dengan 5. Ini adalah contoh soalnya. Kemudian adalah fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh f dalam kurung x sama dengan a x2 ditambah bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c bilangan konstan, dan grafiknya berupa parabola. Maka fungsi kuadrat adalah fx sama dengan a kuadrat ditambah bx tambah c. Contohnya sama dengan fx sama dengan 2 kuadrat x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Ini adalah contohnya. Karena nilai a, b, dan c adalah konstanta dan a tidak sama dengan 0. Selanjutnya adalah fungsi mutlak atau
modulus. Fungsi f(x) disebut fungsi modulus atau mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlak. Maka fungsi mutlak adalah f(x) ke dalam kurung x atau bisa aja f(x) ke ax plus b. f(x) sama dengan x, artinya itu f(x) sama dengan min x. Maka f(x) sama dengan x, artinya itu f(x) sama dengan min x jika x kurang dari 0 dan f(x) sama dengan x jika x lebih besar daripada 0. Oke, next. Dan yang terakhir adalah fungsi genap dan fungsi ganjil, dan yang terakhir adalah fungsi aljabar. Yang ketujuh ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi ganjil apabila berlaku f sama min x sama dengan min f dalam kurung x, dan disebut fungsi genap apabila berlaku f min x sama dengan fx. Jika f dalam kurung min x tidak sama dengan min f sama dengan x, maka fungsi ini bukan genap dan bukan ganjil. Contoh, saya akan kasih contoh genap. Maka fx sama dengan cos x dan fx sama dengan x. Kemudian saya akan mengasih contoh ganjil. Sama dengan fx sama dengan sin x dan fx sama dengan x, fx sama dengan 3 kuadrat. Dan yang terakhir adalah fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi yang dapat dibangun dari fungsi identitas dari fungsi konstanta dengan penggunaan aljabar. Maka rumusnya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah c per ax ditambah b. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.